Welcome to Discrete Mathematics Learning. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah logika fuzzy. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu mengaplikasikan logika fuzzy untuk memecahkan permasalahan terkait bilangan kabur atau fuzzy secara tepat. Now, let's get started. Logika fuzzy. Logika fuzzy bisa dipandang sebagai suatu sistem konsep, prinsip, dan metode dalam hubungan dengan cara memberi alasan yang mendekati nilai sebenarnya. Logika fuzzy digunakan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam logika fuzzy, proposisi memiliki nilai kebenaran yang merupakan angka antara 0 dan 1 inklusif. Proposisi dengan nilai kebenaran 0 disebut salah atau false, dan dengan nilai kebenaran 1 disebut benar atau true. Kemudian, nilai kebenaran antara 0 dan 1 mengindikasikan variasi derajat kebenaran. Sebagai contoh, nilai kebenaran 0,8 dapat menjadi pernyataan adik bahagia, karena adik bahagia pada sebagian besar waktunya. Dan nilai kebenaran 0,4 juga dapat menjadi pernyataan kakak bahagia, karena kakak bahagia pada kurang sedikit dari setengah waktunya. Bagaimana aplikasi logika fuzzy untuk memecahkan suatu permasalahan? Perhatikan studi kasus ini. Solusi dari kasus tadi adalah sebagai berikut. Perhatikan secara seksama ya. Permintaan minimum 200 unit per hari memiliki derajat keanggotaan 0, sehingga titik koordinatnya 200,0. 200 ini X1, sedangkan 0 Y1. Permintaan maksimum 1000 unit per hari memiliki derajat keanggotaan 1, sehingga titik koordinatnya 1000,1. 1000 ini X2-nya dan 1 adalah Y2. Fungsi keanggotaan fuzzy untuk permintaan naik adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu kita isi variabel yang ada. Y kurang 0 per 1 kurang 0 sama dengan X kurang 200 per 1000 kurang 200. Y sama dengan X kurang 200 per 800. Nah, komplement permintaan naik adalah permintaan turun. Fungsi keanggotaannya ialah Y sama dengan 1 kurang Y sama dengan 1 kurang X kurang 200 per 800. Nah, 1 itu kan sama dengan 800 per 800, sehingga diperoleh sama dengan min X tambah 1000 per 800. Dengan cara yang sama, dapat dicari fungsi keanggotaan fuzzy untuk persediaan naik. Maksimum 120,1. Ini adalah X2 dan 1 ini adalah Y2. Dan minimum 20,0. 20 ini adalah X1, sedangkan 0 adalah Y1. Sehingga Y kurang 0 per 1 kurang 0 sama dengan X kurang 20 per 120 kurang 20. Y sama dengan X kurang 20 per 100.
Bila diperlukan, kita juga bisa mencari komplement persediaan naik, yaitu persediaan turun. Fungsi keanggotaannya, Y sama dengan 1 kurang Y sama dengan 1 kurang X kurang 20 per 100. 1 itu sama dengan 100 per 100 ya. Sehingga sama dengan min X tambah 120 per 100. Yang dikotai biru ini, inilah yang dipakai sesuai dengan studi kasus kita. Dengan cara yang sama, fungsi keanggotaan fazi untuk produksi naik dapat dicari maksimum 1400,1. 1400 ini X2, 1 Y2. Dan minimum 400,0. 400 ini X1 dan 0 ini Y1. Sehingga Y kurang 0 per 1 kurang 0 sama dengan X kurang 400 per 1400 kurang 400. Y sama dengan X kurang 400 per 1000. Komplement produksi naik adalah produksi turun. Dengan fungsi keanggotaan Y sama dengan 1 kurang Y sama dengan 1 kurang X kurang 400 per 1000. 1 ini sama dengan 1000 per 1000 ya. Sehingga sama dengan min X tambah 1400 per 1000. Yang dikotain biru ini sesuai dengan aturan fazi yang digunakan dalam studi kasus ini ya. Perhatikan lagi. Jadi, bila ada permintaan 800 unit dan persediaan di gudang ada 60 unit, mengikuti aturan produksi. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Maka, jika permintaan turun, yang dipakai di kotak biru yang pertama tadi, Y sama dengan min X tambah 1000 per 800. Untuk X sama dengan 800, substitusikan kemari, maka diperoleh Y sama dengan 0,25. Dan persediaan banyak. Ini dipakai dari kotak biru yang kedua ya. Y sama dengan X kurang 20 per 100. Untuk X sama dengan 60, substitusikan kemari, maka diperoleh Y sama dengan 0,40. Karena penggabungan pernyataannya dan, perhatikan sini dan, aturan fazinya, maka operasi fazi yang digunakan intersection. Sehingga dicarilah nilai minimal antara 0,25 dengan 0,40, yaitu 0,25. Maka produksi berkurang, yang dipakai kotak biru yang terakhir, yang ketiga. Y sama dengan min X tambah 1400 per 1000. Langsung diisi 0,25 dari sini ya. Sama dengan min X tambah 1400, ini di dalam kurung, bagi 1000. Sehingga diperoleh X sama dengan 1150. Jadi CPU yang harus diproduksi sebanyak 1150 unit. Kasus terpecahkan. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.